warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Besar Baitur Rahim Rogo Jambi yang saya muliakan. Tiada kata yang patut kita sanjungkan ke hadirat Allah kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hari ini kita sudah memasuki Ramadan, hari yang ke-7. 6 hari telah kita lalui. Patut kita syukuri karena menunggu Ramadan ini penantian yang panjang. Kalau hari ini kita bisa menikmati udara Ramadan, mungkin saja itu karena doa kita pada akhir Ramadan dulu ingin agar Allah tetap memberikan umur panjang kepada kita sehingga tahun ini kita masih bisa menikmati indahnya Ramadan. Atau setidaknya bapak-bapak, sejak bulan Rajab kita selalu mohon kepada Allah melalui senandung doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Entah doa yang mana yang diterima oleh Allah, yang jelas pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan keagamaan di bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, bahkan bulan yang sangat istimewa dari bulan-bulan yang 11 lainnya. Ini yang patut kita syukuri. Sehingga syukur kita bisa kita wujudkan tidak hanya dalam bentuk lisan, tetapi juga perbuatan. Keyakinan kita bahwa kita bisa hidup saat ini karena Allah, ditakdirkan oleh Allah. Mari kita buktikan bersama-sama bahwa di Ramadan ini adalah salah satu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab bapak-bapak, penantian panjang ini tidak hanya secara pribadi kita mempersiapkan bagaimana nanti kalau kita berada di bulan suci Ramadan, bahkan institusi baik kemasyarakatan maupun pemerintah begitu mempersiapkan untuk menjelang dan menyambut Ramadan. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ini juga mempersiapkan demi umatnya. Bahkan pemerintah, semua kementerian dilibatkan. Tidak hanya Kementerian Agama untuk bisa menentukan ini, bahkan kementerian-kementerian yang lain. Ini arti penting Ramadan bagi kita umat Islam dan bagi kita sebagai warga negara. Ada pemandangan yang sangat menarik yang kemarin ketika kita menunggu kepastian datangnya Ramadan. Ba'da sholat Isya malam 1, mungkin itu kita rasakan semua
di wilayah kita. Sambil menunggu hasil sidang isbat, banyak orang yang menunggu pengumuman, sehingga ketika duduk-duduk, ini adalah penantian dalam rangka kepastian Ramadan itu tiba. Ya, karena teknologi canggih melalui HP, YouTube diumumkan langsung saja Bilal Tarawih membunyikan. Dan serentak sedesa Rego Jambi melaksanakan malam 1. Awalnya masih was-was apakah Sabtu atau hari Ahad atau hari Minggu. Lah inilah yang kita syukuri bahwa kita berada di bulan suci Ramadan. Karena itu yang pada saat ini kita berada di dalamnya, ya mari Bapak-bapak, tamu agung ini setelah kita sambut, berada kita semuanya di dalamnya, jangan sampai disia-siakan. Karena Allah melalui Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, inilah dalil dasar hukum yang kita jadikan pijakan bahwa pelaksanaan antara Ramadan dan puasa itu adalah dua hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Ramadan dan puasa itu sendiri itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar pelaksanaan puasa. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa ini orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari teks ini masih belum kita ketahui puasanya bulan apa. Siapa yang memerintahkan dari ayat ini masih tersembunyi. Sehingga bagi orang-orang yang mukmin seperti kita, ya, meyakini bahwa puasa yang bermanfaat bagi kita itu adalah dari sumber keyakinan kita, iman kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru pada ayat 185 inilah ditentukan muncul redaksional tentang Ramadan. Ya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ramadan baru muncul di redaksi ayat 185 bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai hudan, petunjuk bagi umat Islam, yang dengan petunjuk itu kita dibimbing untuk melakukan ibadah, melakukan menempuh hidup sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk itu. Dan bagi orang yang pada bulan itu berada dan menyaksikan, maka perintahnya adalah falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dua prinsip ini yang harus kita pegangi dulu kalau konteks pembicaraan kita itu adalah tentang Ramadan. Apa ya itu? Al-Quran dan puasa. 7 hari ini puasa saja kita laksanakan. Kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Al-Quran. Keagungan Ramadan ini diperkuat dengan turunnya Al-Quran yang pertama kali di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tradisi di masyarakat kita untuk tadarus itu harus kita hidupkan.
Tidak saja karena Nabi setiap Ramadan itu tadarus dengan malaikat Jibril, kita juga ittiba itu. Monggo kita ramaikan. Kalau masjid ini sudah demikian sentrisnya untuk kegiatan keagamaan, maka musola demikian juga. Alhamdulillah di Desa Rogo Jambi setiap malam bahkan sore kita dengar anak-anak ya mulai kita latih. Ini harus kita hidupkan, ini harus kita jaga, dan ini harus kita pelihara agar Ramadan ini berhias dengan Al-Quran. Tidak saja Al-Quran harus kita jadikan petunjuk, tetapi dari petunjuk yang kita pedomani itu kita laksanakan, Bapak-bapak. Inilah nantinya akan menjadi bayinat, bukti bahwa kebenaran Al-Quran itu menjadi obor penerang kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini menjadi bayinat, maka Al-Furqan menjadi pembeda. Pembeda antara hak yang batil. Orang-orang yang sudah melaksanakan puasa, mengkaji dan mengaji Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Apakah ada dasar hadisnya? Ada, tidak hanya Al-Quran sebagai sumber utama hukum kita. Kanjeng Nabi pun juga demikian menyampaikan bahwa atakum Ramadhanu sahrun mubarak. Nabi menyebutnya sahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Nabi berharap di bulan mubarak ini kita menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita latih anak-anak kita, keluarga kita. Tidak kuat satu hari, dilatih setengah hari, agar keluarga kita menjadi keluarga Islami yang di dalam Al-Quran jadikan pedoman. Nabi diikuti bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk Yang berikutnya Nabi juga menyampaikan tentang istimewanya bulan Ramadan ini. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa kulliqat abwabun nar wa suwidatis syayatin. Keistimewaan Ramadan ini semakin lengkap dengan Nabi menyampaikan bahwa di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Mari di keistimewaan Ramadan ini kebaikan-kebaikan sekecil apapun kita lakukan, kita laksanakan agar keberkahan Ramadan ini bisa kita raih dan kita capai. Jadi sekali lagi, kalau bahasanya Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita, niatkan Ramadan ini untuk berbuat kebaikan. Makanya sudah kebiasaan bagi kita niat Ramadan ini ba'da sholat tarawih, agar tidak lupa untuk berniat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini mumpung masih awal, kita coba kita segarkan kembali agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, kita diberikan keselamatan dan keberkahan, utamanya rahmat Allah turun pada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Allahumma balighna lailatul qadri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma